Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asalsa Trisa Melody dari kelas B Akuntansi S1 dengan NIM 24091500018. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo apabila dikerjakan di Excel nih teman-teman. Selamat menyaksikan penjelasan yang telah saya buat. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu bagaimana cara memindahkan beberapa transaksi ini ke dalam jurnal umum. Nah, kita lihat sendiri ada banyak sekali nih transaksi, mulai dari transaksi A sampai dengan transaksi N. Bagaimana sih cara memindahkan transaksi ini ke dalam tabel jurnal umum? Nah, ini caranya sangat mudah teman-teman sekalian. Nah, saya juga sudah menyediakan tabel tentang beberapa transaksi dan akun-akun yang dipengaruhi sehingga memudahkan teman-teman sekalian untuk bisa mengingat lagi akun-akun apa saja sih yang dipengaruhi oleh setiap transaksi. Nah, kita lanjut saja. Yang di atas itu teman-teman sekalian ketik nama perusahaannya. Nama perusahaannya di sini kita lihat sendiri itu Modern Arts. Modern Arts. Nah, di halnya di sini teman-teman sekalian ketiknya itu JU01. Nah, artinya jurnal umum halaman 1 teman-teman. Nah, untuk bagian tanggalnya kita lihat sendiri 1 Januari 20Y4. Yang kita ketik itu Jan 20Y4. Karena di sini tidak menggunakan angka, maka yang kita gunakan itu huruf. Nah, transaksi yang pertama itu A teman-teman. Nah, Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arts senilai 50 juta. Nah, di sini artinya kita lihat sendiri keywordnya teman-teman, membuka rekening bank atas nama Modern Arts. Nah, ini artinya ada setoran awal yang dimasukkan Karina untuk perusahaannya. Masuk dalam jenis transaksi apa sih ini? Nah, di sini masuk dalam transaksi investasi awal pemilik nih teman-teman. Berarti akun-akun yang dipengaruhi yaitu akun kasnya di debit dan akun modalnya di kredit. Nah, karena sudah ada instruksi yang telah diberikan tentang nama-nama akun, maka kita menyesuaikan nama-nama akun yang telah diberikan dalam instruksi. Nah, kita lihat sendiri tadi untuk investasi awal itu kasnya di debit. Postrefnya teman-teman sekalian itu mungkin abaikan saja, nanti kita isi pada saat akan mengisi buku besar teman-teman. Nah, di debit itu berapa? Di debit itu senilai 50 juta. Nah, apa sih pasangannya? Nah, pasangannya itu tadi modal ya, tapi telah ditentukan di sini untuk nama akunnya yaitu modal Karina. Nah, untuk akun yang dikredit itu mungkin bisa dimaju-majukan sedikit sebagai penanda bahwa akun ini adalah akun yang dicatat di bagian kredit. Karena debitnya kosong, kita tanda strip saja. Nah, di sini modal Karina ya. Modal Karina itu sama dengan jumlah yang di debit. Nah, untuk keterangan awalnya mungkin teman-teman bisa setoran modal. Ini untuk keterangannya untuk memudahkan teman-teman sekalian karena nanti akan dipindahkan di buku besar. Nah, lanjut lagi transaksi B. Nah, transaksi B ini bunyinya membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari sebesar 3 juta. Nah, lihat lagi nih kata kuncinya, membayar, artinya ada kas yang dikeluarkan. Apa yang dibayar itu sewa kantor dan ruangan kerja bulan Januari. Nah, akun-akun di bagian sini tuh termasuk jenis transaksi apa sih? Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata ini masuk di transaksi pembayaran biaya operasional teman-teman. Nah, akunnya itu akun apa? Kita lihat lagi tuh beban operasional itu di debit dan akun yang di kredit itu kas teman-teman, membayar sewa kantor. Nah, coba kita lihat akunnya, mungkin ada di bagian instruksi. Nah, ternyata ada di bagian instruksi beban sewa. Nah, berarti sewanya ini ada di debit.
beban sewa senilai berapa? Senilai 3 juta. Nah, yang di pasangannya itu apa? Tadi pasangannya itu kas ya teman-teman. Untuk pembayaran biaya operasional itu yang dikredit itu kas, karena kasnya keluar untuk membayar beban sewa. Kas itu bertambahnya di debit tapi berkurangnya di kredit. Karena berkurang maka kasnya itu ada di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang tadi, mirip yang di debit. Nah, untuk keterangannya, untuk memudahkan itu mungkin bisa kita tulis membayar beban sewa. Nah, selesai nih transaksi bagian B. Kita lanjut lagi, transaksi yang selanjutnya itu C. Membeli kendaraan operasional seharga 30 juta dengan membayar tunai 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Nih, membeli kata kuncinya membeli kendaraan operasional. Membeli artinya ada kas yang dikeluarkan. Dengan membayar tunai, ini artinya tunainya, dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Nah, ternyata nih untuk membeli kendaraan tersebut, teman-teman, tidak semuanya itu dibayar dengan kas, tetapi ada juga utangnya, yaitu wesel bayar. Bagaimana sih model transaksinya? Nah, model transaksinya ini itu mirip yang ini ya, teman-teman. Pembelian peralatan atau mungkin ini gabungan pembelian peralatan secara tunai dan pembelian peralatan secara kredit. Tapi yang dibeli di sini itu kendaraan. Jadi bagiannya itu pembelian peralatan kendaraan secara tunai dan pembelian peralatan secara kredit. Ini mungkin ada gabungan ya, karena sebagiannya itu tidak dibeli secara tunai keseluruhan dan tidak dibeli juga secara kredit keseluruhan. Nah, kita lihat lagi. Yang C itu membeli kendaraan. Akunnya apa yang telah disepakati di instruksi? Itu akun kendaraan di kredit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 30 juta. Nah, untuk akun yang di kredit, karena ini ada yang dibeli secara tunai. Nah, untuk misalkan kita gunakan ini pembelian kendaraan secara tunai, kendaraan yang di debit dan akun yang di kredit itu kas. Nah, kas yang dikeluarkan itu berapa? Kas yang dikeluarkan itu 7.500.000. Nah, ini belum seimbang teman-teman. Jadi lihat lagi nih, belum selesai nih. Dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Nah, wesel bayar ini sejenis utang ya teman-teman. Nah, kita tahu sendiri bahwa utang dan sejenisnya itu bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Namun kita tidak bisa tulis di sini utang karena telah ditentukan akun yang ada di instruksi, yaitu wesel bayar. Jadi kita mengikut saja. Bayar sejumlah berapa ya, sejumlah selisih dari kendaraan dan kas ini biar balance kan hasilnya. Nah, hasilnya 22.500.000. Nah, apabila teman-teman sekalian menjumlahkan 22.500.000 dan 7.500.000 ini, maka hasilnya akan sama dengan yang di debit. Keterangannya membeli kendaraan. Nah, selesai nih transaksi yang ketiga. Lanjut lagi, transaksi yang keempat itu transaksi D. Transaksi D di sini membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit, teman-teman. Nah, masuk di akun yang mana sih ini? Nah, secara kredit. Ini artinya masuk di bagian ini ya, bagian peralatan secara kredit. Tapi kita ganti jadi perlengkapan. Nah, lihat kata kuncinya membeli dan peralatan. Nah, secara kredit, artinya peralatan yang dibeli ini tidak mengeluarkan kas, alias yang di kredit itu gak ada kas teman-teman, karena ini secara kredit. Nah, kita lihat akunnya itu kendaraan ya, berarti peralatan kan memang bertambahnya di debit sama dengan akun aset yang lainnya. Nah, peralatannya berapa?
9.500.000. Kalau secara kredit itu pasangannya apa? Pasangannya jelas saja ini utang usaha ya teman-teman. Senilai berapa? Senilai seperti biasa yang sama dengan nilai yang ada di debit. Nah, lanjut untuk keterangannya. Kita ambil keterangannya itu membeli peralatan kredit. Nah, transaksi D ini udah selesai nih teman-teman. Kita lanjut lagi transaksi yang E. Nah, teman-teman sekarang bisa mungkin memperhatikan transaksi E dan F itu agak mirip ya dengan transaksi yang di bagian C. Namun ini tidak ada wesel bayar ya untuk transaksi E dan F. Nah, transaksi E berbunyi membeli perlengkapan secara tunai, dan yang F itu membayar kas untuk polis asuransi tahunan. Ini hampir mirip dengan yang bagian C teman-teman, namun tidak ada wesel bayarnya. Nah, untuk bagian E dan F itu masuk di akun ini ya, pembelian peralatan secara tunai. Yang di G itu, yang di F itu membayar kas untuk polis asuransi tahunan. Nah, ini juga mirip. Namun yang kita gunakan di sini bukan beban asuransi. Mengapa? Mengapa akun yang kita gunakan itu asuransi dibayar di muka? Karena itu yang sudah disepakati di instruksi bahwa yang kita gunakan itu akun asuransi dibayar di muka. Nah, karena transaksi E dan F itu hampir mirip dengan transaksi yang di C, karena berhubung sama-sama masuk dalam akun aset, maka mungkin saya bisa langsung skip saja. Langsung saya pindahkan saja supaya lebih cepat selesainya. Dan F itu kurang lebih hampir sama dengan yang di C. Nah, bedanya ini tidak ada wesel bayar karena semuanya dibayar secara tunai. Nah, angka-angkanya juga sudah saya masukkan sesuai dengan yang di soal. Nah, mungkin ada teman-temanku sekalian yang bertanya, mengapa kita memakai asuransi dibayar di muka, bukan beban asuransi? Karena di instruksi ini sudah ditentukan sendiri oleh teman-teman akun yang digunakan. Nah, di sini akun yang digunakan itu asuransi dibayar di muka, maka kita menyesuaikan menggunakan akun asuransi dibayar di muka, bukan akun beban asuransi. Lanjut lagi. Transaksi yang G. Transaksi yang G itu menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan. Nah, kata kuncinya ini menerima kas dari klien. Nah, di sini artinya ada penerimaan kas atas rancangan yang dihasilkan. Ini masuk di transaksi yang mana? Ini masuk di penerimaan pendapatan jasa secara tunai. Nah, akun apa saja yang dipengaruhi? Yaitu akun kas dan pendapatan jasa. Kasnya itu ada di debit dan pendapatan jasa itu ada di kredit. Tapi kita lihat dulu akun pendapatan di sini yang telah ditentukan di instruksi, yaitu pendapatan jasa profesional. Maka kita mengikut saja menggunakan akun tersebut. Nah, di sini kas di debit sama juga. Nah, keterangannya itu ini agak typo dikit. Nah, akun H ini bayar kas untuk beban lain-lain. Nah, membayar kas untuk beban lain-lain ini mirip dengan yang di akun B, teman-teman, yaitu pembayaran biaya operasional. Nah, bebannya itu ada di debit dan yang di kredit itu ada kas 1.500.000 ya. Terus sini kas ya. Membayar beban. Nah, lanjut transaksi yang selanjutnya itu transaksi I, membayar utang kepada kreditur. Nah, dia sendiri buat transaksi I dan J ini hampir mirip nih teman-teman, masuk dalam transaksi pembayaran utang usaha. Nah, karena ini yang duanya hampir mirip, skip saja supaya lebih cepat selesainya. Transaksi I.
Nah, apa sih bunyi transaksi I? Membayar utang kepada kreditur senilai 5 juta. Nah, kata kunci sini membayar utang. Nah, membayar. Nah, artinya di sini kasnya keluar nih, kasnya berkurang, berarti otomatis itu kasnya ada di kredit. Yang mana sih di sini jenis transaksinya? Nah, ini pembayaran utang. Jadi yang di debit itu utang usaha, yang di kredit itu kas. Keterangannya nah, untuk transaksi yang J itu juga hampir sama, bedanya itu karena dia menggunakan akun sel bayar. Nah, ini hampir sama tadi dengan pembayaran utang usaha, yang jumlahnya 750. Lanjut, ini sudah saya pindahkan sesuai dengan nominal yang tertera. Lanjut, yaitu akun yang K. Nah, yang K menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Februari. Nah, menerima tagihan atas jasa pembuatan cetak biru nih, artinya ada tagihan nih yang diterima atas jasa yang orang lain telah lakukan. Nah, ini masuk di mana? Nah, ini masuk pembayaran biaya operasional ya. Nah, akun apa yang digunakan? Di sini akun digunakan itu beban cetak biru. Tapi di sini masih menerima ya, masih menerima tagihan, belum membayar nih, artinya masuk ke dalam utang usaha. Makanya di sini kita ketik beban cetak biru. Sini kredit utang usaha. Mengapa bukan kas? Karena di sini masih menerima ya, belum membayar, jadi dicatat sebagai utang. Berikutnya itu L, mencatat pendapatan jasa atas rencana yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Februari. Ini artinya sudah ada pendapatan nih, tapi belum diterima dalam bentuk uang. Ini artinya ada piutang ya, kekaliman pendapatan jasa secara kredit. Nah, akun yang dipengaruhi itu piutang di debit dan pendapatan jasa di kredit. Keterangannya itu transaksi M. Ini bunyi transaksi M, membayar gaji asisten. Yang N, membayar bahan bakar. Nah, kita lihat di sini ada membayar, artinya gaji. Nah, transaksi ini nih hampir sama dengan transaksi yang B, teman-teman. Nah, di sini masuk dalam pembayaran biaya operasional karena hampir sama dengan transaksi B, jadi saya skip. Saya pindahkan kedua-duanya, ini beban. Nah, apabila teman-teman sekalian lihat yang N ini beban kendaraan, mungkin bertanya mengapa tidak diketik beban bahan bakar, oli, dan perbaikan. Tapi kita lihat sendiri akun yang telah ditentukan dalam instruksi itu beban kendaraan, maka kita mengikut saja menggunakan beban kendaraan, teman-teman. Nah, ini juga sudah saya jumlahkan. Kita lihat sendiri bahwa jumlahnya ini balance ya, antara debit dan kredit. Namun langkah kita tidak berhenti di sini, teman-teman, karena masih ada buku besar dan neraca saldo. Nah, teman-temanku sekalian, kita sudah selesai menyelesaikan jurnal umum, namun pembahasan kita nih belum berhenti sampai di situ saja. Kita harus menyelesaikan buku besar nih, teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara memindahkan jurnal umum ini ke buku besar? Nah, ini akan saya jelaskan kepada teman-temanku sekalian. Nah, yang pertama itu kita tulis dulu nih, teman-teman, nama akunnya. Nah, nama akun berdasarkan nomor akunnya itu memang yang pertama itu adalah kas, teman-teman, karena nomor akunnya itu 111. Namun teman-teman juga bisa memilih untuk 101 atau 11, terserah teman-teman saja. Nah, di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit dari mana sih itu angka 111. Nah, teman-teman sekalian, pada angka awal ini menjelaskan bahwa kas ini merupakan bagian dari akun aset, teman-teman. Akun aset itu adalah akun yang pertama yang dicatat dalam buku besar. Nah, yang satunya di sini mencerminkan bahwa kas ini merupakan aset lancar atau aset yang sangat mudah untuk diuangkan kembali. Nah, yang terakhir, satu yang terakhir ini diambil dari nomor dari kasnya, teman-teman, yang notabene memang merupakan nomor 1, baik itu dalam aset lancar ataupun dalam akun aset. Nah,
Lanjut lagi, di sini kita pindahkan tanggalnya di Jan 2 Y4 ya. Gimana sih cara memindahkan akun keseluruhan kas ini ke dalam buku besar? Nah, caranya sangat mudah teman-teman. Kita balik lagi ke jurnal umum yang telah kita selesaikan tadi. Nah, cara mudahnya yaitu teman-teman sekalian, ini kita lihat di transaksi A itu ada kas. Kita pindahkan sini A. Nah, teman-teman sekalian mungkin bisa abaikan postref ini. Postref ini teman-teman sekalian isi pada saat menyelesaikan buku besar. Di sini saya sudah langsung mengisinya sehingga tidak susah-susah lagi untuk memindahkannya dan bisa mengefisienkan waktu. Nah, di sini A terus sendiri kita yang diambil itu keterangannya ya teman-teman. Kita copy nih keterangannya. Terus kita pindahkan. Nah, setoran modal. Nah, dalam postref ini teman-teman sekalian langsung ketik saja JU01. Nah, artinya referensinya itu diambil dari jurnal umum halaman 1. Nah, kita lihat nih yang di A ini di bagian setoran modal itu kasnya di bagian mana? Nah, di bagian debit nih teman-teman. Nah, jadi kita pindahkan saja nih di debit. Nah, saldonya juga ya di debit karena memang saldo normal kas itu adanya di debit teman-teman. Nah, berbeda nih semisal akun-akun yang tergolong akun-akun berada di sebelah kanan dari setoran dari aset itu hanya itu saldo normalnya itu ada di kredit. Nah, berhubung modal ini termasuk dalam akun aset yang memang notabene itu saldo normalnya itu ya berada di debit. Berarti di akun saldo ini teman-teman sekalian itu taruhnya di debit. Nah, oke, kita pindah lagi, cari lagi yang kas nih teman-teman. Nah, ini di bagian B ada kas. Nah, B. Oh ya, berkaitan tadi dengan postrefnya. Setelah teman-teman sekalian mengisi nih untuk memudahkan, misalkan tadi teman-teman sudah mengisi kas nih. Nah, yang di bagian postrefnya itu teman-teman sekalian ambil yang nomor akun. Gitu. Ini pindahkan nih. Langsung saja. Nah, pada saat teman-teman selesai mengisi akun bagian B ini, teman-teman bisa langsung menulis postrefnya itu seperti yang tadi ya, 111 yang notabene merupakan nomor akun. Nah, begini seterusnya teman-teman sekalian harus cari nih akun kas ini ada di mana saja di antara semua jurnal umum yang telah kita kerjakan. Nih ada di E nih teman-teman, F juga banyak ya ini kasnya karena memang biasanya yang di buku besar itu akun yang paling banyak itu biasanya ada kas benar karena sebagian besar transaksi itu melibatkan pembelian tunai ya. Ini akun yang sudah saya pindahkan. Hasil akhirnya itu 28.800 untuk kas ya. Nah, untuk pemindahan pada buku besar dengan akun-akun yang lain itu mirip ya teman-teman. Begini juga cara pemindahannya. Kita lihat dari jurnal umum, cari akun-akun apa saja dan pindahkan. Untuk nomor akunnya nih teman-teman. Nah, nomor akunnya ini saya akan menampilkan nomor-nomor akun di layar, mungkin di layar bawah sini, yang akan memudahkan teman-teman sekalian untuk mengetahui nomor-nomor akun atau urutan akun-akun itu bagaimana. Sudah saya isi semua di buku besar dengan cara yang tadi ya, caranya hampir sama untuk semua akun. Ini sudah semua. Lihat ada saya sisipkan nomor-nomor akun yang bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk mengetahui nomor-nomor akun apa aja sih atau bagaimana sih urutannya dalam mengurutkan akun-akun yang ada di buku besar teman-teman. Nah, di sini di nomor akun yang pertama itu harta lancar teman-teman. Nah, seperti yang tadi itu kas, nomornya itu 111. Teman-teman biasanya juga bisa menggunakan 101 atau 01 atau lain sebagainya, tapi biasanya umum digunakan yaitu 3 angka teman-teman, itu 111.
Nah, urutan yang selanjutnya yaitu piutang usaha, teman-teman. Nah, lanjut perlengkapan surat-surat berharga, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, lanjut ini harta tetap. Nah, tadi itu untuk harta lancar itu angka keduanya yaitu tetap 1 yang mencerminkan bahwa akun ini merupakan harta lancar. Nah, berbeda nih teman-teman dengan yang kedua nih, harta tetap. Nah, harta tetap angka keduanya itu sudah beda lagi teman-teman, bukan 1 lagi tapi sudah 2 yang artinya akun aset ini merupakan harta lancar. Nah, lanjut lagi bahwa angka terakhir itu menunjukkan bahwa akun ini merupakan akun, semisal akun tanah. Untuk akun kedua itu menunjukkan spesifikasinya teman-teman, misalkan harta lancar atau harta tidak. Nah, yang pertama itu menunjukkan akun secara khusus, secara umum ya teman-teman. Misalkan 1 itu untuk kas, 2 itu untuk kewajiban, dan lain sebagainya. Nah, ini ada akun-akun yang mungkin bisa teman-teman screenshot atau tangkapan layar. Untuk di akun nomor kedua itu ada utang atau bisa kita sebut sebagai kewajiban teman-teman. Nah, utang juga ini banyak banget nih, mulai dari utang jangka panjang, pendek, sampai dengan utang hipotek. Nah, di nomor ketiga itu ada modal nih teman-teman. Nah, prive juga di nomor akun ini teman-teman. Nah, yang keempat itu akun pendapatan, dan yang terakhir yaitu akun beban. Nah, kita lihat sendiri bahwa akun-akun yang ada di buku besar ini harus teman-teman sekalian urutkan sesuai dengan nomornya. Sudah kita membahas buku besar nih teman-teman, namun ini bukan merupakan langkah terakhir kita dalam penyusunan siklus akuntansi, namun masih ada lagi neraca saldo dan tahap-tahap selanjutnya. Namun di kali ini tahap terakhir kita itu berada di neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya sudah saya isi, mungkin kita bisa kembali ke neraca saldo yang blank ya teman-teman. Bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana sih cara memindahkan buku besar ke neraca saldo. Nah, atau bagaimana sih neraca saldo ini didapatkan dari buku besar. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, lanjut lagi nih teman-teman di pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang neraca saldo. Bagaimana sih cara memindahkan buku besar ini ke neraca saldo, atau acuan apa sih yang harus kita gunakan untuk bisa menyelesaikan neraca saldo? Nah, ini akan kita bahas pada sub materi neraca saldo. Nah, walaupun neraca saldo ini merupakan sentra yang akan kita bahas pada video ini, namun pada nyatanya siklus akuntansi tidak berhenti pada neraca saldo saja teman-teman. Ada banyak sekali proses-proses yang harus teman-teman lalui untuk bisa menyelesaikan siklus akuntansi, dan neraca saldo ini adalah salah satunya. Nah, lanjut nih, bagaimana sih cara memindahkannya? Memindahkan itu sangat mudah. Inilah alasan mengapa teman-teman sekalian ini harus bisa nih mengetahui seluk-beluk dari nomor-nomor akuntansi ini untuk bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk yang namanya menyusun akun dalam buku besar, dan kemudian bisa memindahkannya secara terurut di neraca saldo. Nah, cara memindahkannya yaitu kita kembali ke buku besar. Kita pindahkan itu saldo akhir yang berada pada kolom paling bawah nih. Kita tulis dulu nama akunnya sesuai dengan urutannya. Ini kasnya ada di mana? Kasnya itu saldo normalnya di debit. Jadi kita pindahkan saja seperti itu. Nah, akun yang kedua itu piutang nih. Piutang sama seperti yang tadi, tinggal dipindahkan saja. Ada perlengkapan. Nah, selanjutnya itu asuransi dibayar di muka. Salin saja ya supaya lebih mudah. Asuransi dibayar di muka. Saldonya itu ada di debit. Ada peralatan dan kendaraan. Nah, ini merupakan 2 akun aset yang saldo normalnya itu ada di debit.
kita pindah-pindahkan saja tentang usaha dan misal bayar ya. Nah, mulai dari akun ini nih sudah dikredit. Kita ambil saldo akhirnya ya, menyesuaikan hasil bayarnya juga, saldo akhir. Teman-teman bisa lakukan ini sampai selesai ya. Ini bisa saya skip dulu untuk bisa lebih mengefisienkan waktu. Nah, ini adalah tampilan akhir dari neraca saldo yang telah kita pindahkan dari buku besar. Nah, saatnya kita menjumlahkan apakah ini balance atau tidak, semoga saja. Kita auto zoom saja ya biar lebih cepat. Ya, balance ya guys, tapi ingat balance belum tentu betul, tapi kalau belum balance itu artinya sudah salah. Nah, ini merupakan hasil akhir dari neraca saldo kita. Kita sudah melewati jurnal umum, buku besar, dan sampai ke neraca saldo. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.